menghadirkan fasilitas kesehatan rawat inap serta akses pelayanan medis. Kehadiran Rumah Sakit Dompet Duafa menjadi solusi akan pentingnya layanan kesehatan masyarakat. Berada dalam jaringan unit bisnis Dompet Duafa Social Enterprise, DD Medica terus melakukan pengembangan, menaungi kehadiran jaringan Rumah Sakit Dompet Duafa. Tahun 2009 dibangun rumah sakit gratis bagi pasien tidak mampu. Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan sekitar 7.800 meter persegi. Dengan beragam fasilitas pelayanan spesifik. Pengembangan berikutnya, Rumah Sakit AK Medica Sri Bawono hadir di Lampung Timur. Di lahan seluas 12.500 meter persegi, rumah sakit tipe C ini kini dipercayakan kepada Dompet Duafa dalam pengelolaannya. Dengan konsep wakaf produktif. Pelayanan ibu dan anak, Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayyidah, Jakarta Timur. Berawal dari rumah bersalin dan klinik Sayyidah. Di tahun 2009 bertransformasi menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Fokus di bidang reproduksi dan infertilitas, fasilitas layanan USG, instalasi rawat inap, laboratorium, ruang bersalin, ruang operasi, instalasi gawat darurat, serta apotek. Memberi pelayanan, pengobatan, serta perawatan bagi penderita penyakit mata. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi didirikan bersama Badan Wakaf Indonesia Dompet Duafa dengan luas lahan 2.348 meter persegi dan mulai beroperasi 28 September 2017. Rumah sakit ini menjadi yang pertama di Kota Serang. Pelayanan unggulan pada rumah sakit ini adalah operasi katarak tanpa jahit, di mana menggunakan metode vakoemulsifikasi. Metode ini menyebabkan pasca operasi penyembuhan lebih cepat dan pasien lebih merasa nyaman. Rumah sakit berbasis wakaf produktif lainnya, Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru Riau. Fokus pada pelayanan cuci darah bagi masyarakat kurang mampu, serta pelayanan lainnya. Menerima rujukan BPJS serta pasien umum. Melalui penghimpunan dana wakaf, mengelola serta mengembangkan unit bisnis Dompet Duafa Social Enterprise. Kehadiran jaringan rumah sakit DD Medica memenuhi kebutuhan akan akses kesehatan lebih optimal dan memadai. Terima kasih. Saya Ibu Masito mengucapkan terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talkshow ZTV ID. Kali ini kita akan bercerita tentang geliat Rumah Sakit Dompet Duafa. Di studio sudah ada narasumber kita, Dr. Muhammad Zakaria, akrab dipanggil Dr. Jaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan sahabat ZTV, saya punya data. Berdasarkan data rasio atau jumlah tempat tidur dibandingkan jumlah penduduk, maksudnya tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sebesar 1,2 dibanding 1000. Artinya 1000 penduduk hanya tersedia 1,2 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Nah, saat ini populasi penduduk Indonesia lebih dari 260 juta jiwa. Artinya di Indonesia terdapat sekitar 310.000 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Ini tentunya sangat jauh dari cukup, ya dok ya? Sangat jauh dari cukup. Apalagi sekarang pemerintah mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat Indonesia. Artinya akses ke rumah sakit itu akan lebih mudah. Artinya untuk masyarakat gampang untuk bisa berobat. Ternyata alih-alih dapat berobat dengan baik, akan terjadi antrian karena tempat ruang perawatannya kurang. Artinya juga rumah sakit juga kurang. Nah, kita dengar di Dompet Duafa ada semacam inisiatif untuk membangun rumah sakit. Nah, kita akan konfirmasi langsung kepada Dr. Jaka pada hari ini. Bagaimana dok? Apa benar Dompet Duafa ikut membangun rumah sakit seperti apa yang dilakukan pemerintah? Baik. Terima kasih Bung Maifil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa ZTV sekalian, terima kasih atas undangannya. Bercerita tentang kesehatan memang luar biasa sebenarnya Bung. Yaitu pemerintah sebenarnya juga sudah sangat mendukung sekali ya dan membantu sekali bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dari mulai promotif, kuratif maupun preventif. Nah, tetapi memang ada segmentasi yang belum terjangkau gitu. Nah, disitulah peran dari kami, khususnya mewakili dari perumah sakitan dari Dompet Duafa, memberikan akselerasi untuk peningkatan derajat kesehatan khususnya kaum duafa. Karena track record dari Dompet Duafa sendiri salah satunya memiliki program kesehatan yang itu bergerak di bidang promotif, yaitu program kesehatan berbasis kawasan maupun komunitas yang sifatnya yaitu bagaimana mempromosikan, mengedukasi tentang bagaimana hidup sehat terhadap masyarakat, khususnya bagi kaum duafa, sehingga nantinya tidak jatuh kepada kondisi sakit. Artinya itu juga yang menjadi penyebab bagaimana kunjungan rumah sakit ini meningkat. Tujuan promotifnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sakit itu juga akan meningkat karena berbagai faktor. Oleh karenanya saat ini pemerintah menyediakan program JKN dan Dompet Duafa pun sama membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan, yaitu di PPK 1 ada namanya layanan kesehatan cuma-cuma, yaitu klinik awalnya untuk membantu kaum duafa yang memang tidak mempunyai biaya dalam pengobatan pada saat kondisi sakit. Nah, berkembang, kemudian dukungan dari banyak pihak, akhirnya Dompet Duafa juga memutuskan untuk membantu kesehatan atau pelayanan kesehatan bagi kaum duafa secara paripurna. Kalau di klinik saja kan biasanya terbatas ya, artinya perawat inapnya mungkin terbatas juga walaupun ada. Nah, akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah pelayanan kesehatan yang paripurna, yaitu salah satunya rumah sakit, yaitu rumah sakit yang pertama yang berdiri di Parung. Tapi yang menarik adalah konsep yang diusung oleh Dompet Duafa. Memang yang diusung konsepnya yaitu bagaimana memadukan jati diri dari Dompet Duafa, yaitu sisi kemanusiaan atau sosial dengan prinsip-prinsip manajemen
bisnis. Sehingga disitulah yang kita memiliki konsep social enterprise. Nah, mungkin itulah yang saat ini alhamdulillah Dompet Duafa dengan dukungan seluruh komponen, antusiasme yang tinggi, sudah memiliki 6 rumah sakit yang memang berbasis sosial bisnis seperti itu. Oke. Awalnya ide untuk meningkatkan tadi ada layanan kesehatan cuma-cuma yang lebih banyak promotifnya, kemudian dengan kuratif yang terbatas. Apakah memang seperti yang saya sampaikan tadi? Apakah memang data dari jumlah bed ya perawatan di rumah sakit itu menjadi ide utama sehingga Dompet Duafa juga ikut mendirikan rumah sakit. Ini kan kalau nggak salah kan sebelum JKN ini dimulai ya dok ya. Betul. Artinya betul. dulu Betul. sempat kita dengar rumah sakit Dompet Duafa itu rumah sakit tanpa kasir. Betul. Nah bisa dijelaskan dok? Iya betul. Memang pada awalnya tadi data menunjukkan antara yang sakit dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit memang tidak berimbang, sehingga disitulah ada akselerasi dari Dompet Duafa untuk mendirikan rumah sakit. Tapi memang Dompet Duafa segmentasinya pada saat itu banyak sekali pasien-pasien yang memang tidak bisa pergi ke rumah sakit karena satu dan lain hal seperti informasi tentang bagaimana kalau ke rumah sakit ini sudah ketakutan. Yang kedua masalah ekonomi gitu ya, sehingga pada saat ke rumah sakit nanti siapa yang bayar, apakah biayanya mahal. Nah disitulah Dompet Duafa menginisiasi rumah sakit berbasis wakaf pertama waktu itu di Kabupaten Bogor, yaitu rumah sakit Rumah Sehat Terpadu. Nah disitulah konsep dimulai bahwa rumah sakit ini dibangun oleh dana umat dan kemudian pasien yang dilayani pun gratis untuk kaum duafa seperti itu. Artinya konsep awalnya wakaf ya dok ya? Betul. Apakah wakaf kalau dikenal kan sebelumnya wakaf apakah itu satu orang satu gedung atau bagaimana sih sifat wakaf yang diterapkan di rumah sakit? Ya, memang di rumah sakitan di Dompet Duafa pastinya untuk membangun sebuah fasilitas kesehatan, kami mengajak partisipasi seluruh komponen. Bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Sehingga prinsip gotong royong itu untuk membangun sebuah fasilitas kesehatan pastinya dibutuhkan di kami. Sehingga bisa 1 orang, bisa 2 orang atau 3 orang. Artinya di rumah sakit itu juga termasuk alat medisnya bisa bersifat wakaf atau bagaimana? Ya, memang seluruh fasilitas dan juga bangunan itu kami semuanya dana-dana wakaf. Ya, kemudian pada saat nanti kita memberikan operasional atau memproduktifkan aset itu, nah kami juga sama mengandalkan dana operasional dari rumah sakit yang dikelola itu. Oke. Dalam segi pelayanan dok, ini rumah sakit Dompet Duafa yang berbasis wakaf ini dibandingkan dengan rumah sakit biasa gitu, apakah rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah, itu apa yang membedakan? Ya, kalau untuk fasilitas sebenarnya sudah pasti kami lebih ya, artinya lebih 2 hal. Lebihnya yaitu bagaimana kami memberikan pelayanan kesehatan gratis memang bagi kaum duafa. Yang kedua adalah melalui pelayanan pengobatan yang biasanya diterima mungkin tidak full, terus kami cover full seperti itu, sehingga itulah yang menjadikan kami salah satu rumah sakit kami pun terakreditasinya bintang 5 seperti itu. Bintang 5 ya dok? Betul. Jadi pasien yang datang dengan perawatannya itu membutuhkan dana lebih. Ya kalau ditanggung asuransi sebagian gitu ya, tapi karena dia duafa di cover seluruhnya. Kalau sistem dari yang diterapkan di Dompet Duafa, pastinya setiap pasien yang sudah memiliki jaminan kesehatan itu tetap bisa menggunakan jaminan kesehatan. Andai kata ada satu dan lain hal treatment atau obat yang memang tidak didapatkan dari asuransi tersebut, nah kalau memang itu masuk kriteria Duafa kita berikan secara full.
Bagaimana kalau duafa itu tidak memiliki belum memiliki JKN mamanya? Nah, inilah keunggulannya salah satunya dari rumah sakit kami, yaitu ada program tim advokasi kesehatan. Yaitu pada saat ke rumah sakit kami di Dompet Duafa, pastinya dua hal yang dipikirkan oleh pasien. Yang pertama yaitu apakah saya ini berbayar di rumah sakit, terus yang kedua saya tidak memiliki jaminan apapun di rumah sakit itu, kan seperti itu. Nah, fungsi dari tim advokasi ini seperti itu. Jadi pada saat datang ke rumah sakit nanti akan dilakukan assessment. Apakah Bapak itu ingin gratis di rumah sakit kami? Nah, jika ingin gratis, dua yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu Bapak punya KK dan KTP, kita bantu untuk membuatkan asuransi pemerintah, yaitu BPJS. Ternyata pada saat kita asesmen, KK tidak punya gitu ya, KTP juga bukan pada tempatnya gitu. Nah, sehingga satu dan lain hal tidak bisa membuat BPJS. Nah, kemudian kami survei oleh tim advokasi apakah masuk kriteria duafa. Kalau masuk, kita asesmen dengan kriteria duafa, kita kasih kartu namanya kartu member duafa. Dan itu juga free untuk kaum duafa itu. Jadi gedung itu sudah wakaf, fasilitas wakaf. Berarti pasien-pasien yang seperti tadi karena masuk kriteria duafa itu berarti diambilkan dari dana zakat atau bagaimana? Nah, jadi untuk di rumah sakit kita, untuk pelayanan operasional itu yang pertama tadi gedung dan fasilitas wakaf. Nah, pada saat operasional kami mirip dengan rumah sakit yang lain. Sebenarnya ada segmentasi. Segmentasinya karena kami core-nya adalah duafa, sehingga middle dan pastinya middle low, gitu ya, yaitu BPJS. Kami hampir 80% pasien kami BPJS, dan itu duafa sebenarnya. Nah, yang 20% itu benar-benar duafa. Seperti itu, yang 20%. Nah, duafa ini adalah yang tidak bisa buat BPJS, tapi kami follow up untuk nantinya menjadi pasien BPJS dan sudah ditanggung oleh BPJS, sehingga kita bisa beralih kepada duafa yang lain. Iuran dari BPJS-nya sendiri artinya ditanggung oleh rumah sakit Dompet Duafa. Nah, di tim advokasi itu sendiri memang punya goals, artinya pada saat kita menemukan duafa yang sakit, kita lakukan assessment dan kemudian dia bisa mendapatkan BPJS. Tantangan kedua adalah apakah duafa ini bisa bayar BPJS-nya, kan gitu. Iya. Nah, Dompet Duafa juga ikut membantu untuk membayar premi dari BPJS duafa tersebut sampai nanti duafa tersebut mampu untuk membiayai BPJS itu sendiri. Seperti itu. Ada nggak yang ditolak, Dok? Kenapa? Ketika diajukan menjadi anggota BPJS terus ditolak kalau gitu. Sebenarnya kalau ditolak sih tidak ya, kalau memang administrasinya lengkap sebenarnya di BPJS gitu. Tapi kebanyakan memang duafa ini satu dan lain hal kan administratifnya nggak lengkap. Iya. Nah, itu yang membuat tim advokasi ini memiliki sedikit tantangan lah yang lebih gitu ya. Harus mendapatkan KTP dan harus berinteraksi atau berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Artinya entah itu kepala desa atau yang lain untuk bisa mendapatkan identitas itu. Seperti itu. Jadi kalau ingin berobat ke sana, kalau duafa gitu ya, Dok ya, nggak usah khawatir ya, Dok ya. Nggak perlu memikirkan dana gitu ya. Artinya datang sana, apa saja syaratnya, Dok? Bisa dijelasin syarat kalau seandainya ada duafa yang belum punya BPJS tapi ada anggota keluarganya yang sakit gitu. Ya, di rumah sakit Dompet Duafa pastinya setiap pasien yang masuk yaitu akan ditangani secara medis. Baik itu sifatnya emergensi maupun yang tidak emergensi. Nah, kemudian baru selanjutnya adalah di tahap administrasi. Pada saat mau masuk akan ditanya, oh punya BPJS atau tidak. Ya. Kalau memang tidak punya BPJS, nanti tim advokasi itu yang akan mengarahkan untuk membuat kememberan untuk duafa. Kalau memang itu sudah oke seluruhnya, tidak perlu takut lagi. Sehingga dari medis sudah ditangani secara administrasi, insya Allah masuk. Dan lebih bagusnya lagi di rumah sakit kami yang di Bogor, karena memang kami punya visi ya, artinya memuliakan duafa itu. Duafa di rumah sakit kami ditempatkan di kelas 1. Masya Allah. Jadi kelas 1
untuk duafa kelas 1 di Kelas walaupun menerima pasien BPJS lain. Walaupun juga menerima itu, Kak. pasien BPJS. Ya, sangat menarik sekali pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan bersama Dr. Jaka dalam segmen berikut. Kita rehat sejenak. Bantu banget kok, bukan ngebantu lagi. Tadinya kan waktu saya belum jadi member kan, saya tuh kalau kontrol tuh harus istilahnya harus ngumpulin uang dulu gitu, nggak berani langsung datang. Soalnya kan tahu sendiri kan pengobatan istilahnya kan kalau lek udah berapa duit gitu. Makanya saya tertolong banget ya Pak, benar alhamdulillah banget ya Allah, harus pertahankan terus prestasi rumah sakit ini gitu dengan segala pelayanannya, segala semua apa sih namanya fasilitasnya gitu, terus bantu orang yang susah. Cuma dengan adanya rumah sakit ini, dengan penyakitnya anak saya, jadi saya kenal rumah sakit ini terbantu ya istilahnya. Terus jangan segan-segan menolong yang nggak mampu. Bergembira sekali saya bisa hadir di rumah sehat terpadu dompet duafa ini. Karena apa? Karena ini juga salah satu rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk menuju sehat. Karena apa? Karena di wilayah utara ini memang belum ada RSUD. Jadi terima kasih kepada seluruh jajaran rumah sehat dompet duafa yang sudah melayani masyarakat kami dengan ramah, sangat ramah, dan mudah-mudahan juga tadi satu hari itu hampir 500 yang dilayani. Mudah-mudahan nanti ditambah juga dengan peningkatan penguatan di tingkat pelayanan.
Kembali lagi bersama saya Mayfil Kaputra dalam online talkshow ZTV, masih dalam tema Geliat Rumah Sakit Dompet Duafa, masih bersama narasumber Dr. Jaka, Direktur Utama PT DD Medika. Dr. Jaka tadi kata kuncinya adalah duafa pasien VIP di Rumah Sakit Dompet Duafa. Nah, kabarnya Rumah Sakit Dompet Duafa ini bukan hanya satu lagi yang ada di Parung, tapi sudah berkembang ke beberapa daerah. Mungkin bisa diceritakan, Dok, bagaimana pengembangan Rumah Sakit Dompet Duafa ini? Iya, siap. Kalau untuk berbicara pengembangan mungkin diawali dari PT DD Medika sebenarnya. Yap. Jadi Dompet Duafa ini mempercayakan pengelolaan dan pengembangan dari institusi rumah sakit itu melalui DD Medika. Nah, DD Medika sendiri ini mempunyai divisi sebenarnya, atau divisi layanan lah kita sebut, yaitu bagaimana mendirikan rumah sakit berbasis wakaf. Yang kedua adalah bagaimana mengoperasionalkan, menggabungkan pelayanan sosial bisnis. Yang ketiga yaitu manajemen mutu akreditasi. Nah, dari situlah saat ini Dompet Duafa alhamdulillah sudah memiliki 6 rumah sakit yang dikelola dengan prinsip konsep social enterprise seperti itu. Nah, ada yang di rumah sakit Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa yang pertama nih, yang di Parung itu. Nah, kemudian ada di Lampung, kita ada 2 rumah sakit. Memang unik Dompet Duafa ini memilih rumah sakitnya. Yang pertama di mana di situ ada duafa. Waktu itu due diligence-nya adalah prinsipnya, visinya yaitu bagaimana meningkatkan derajat kesehatan kaum duafa di berbagai wilayah sebenarnya melalui konsep sosial bisnis atau biasa disebut filantropreneur ya kalau di Dompet Duafa. Nah, sehingga di Lampung itu kita punya 1 rumah sakit namanya AK Medika di Lampung Timur. Ini pun ya tidak di kota, itu di hutan juga gitu ya. Luar biasa memang. Awalnya rumah sakit ini ya sudah mati awalnya. Kemudian kami datang ke sana, kami lakukan assessment atau due diligence dan potensi-potensi yang ada di sana khususnya kaum duafa. Nah, akhirnya kita sepakat untuk membuka kembali rumah sakit ini dan alhamdulillah yang berkembang itu bukan hanya rumah sakitnya tetapi masyarakat sekitar. Yang awalnya di situ hanya dilewati 1-2 orang, kalau jam 9 malam itu sudah nggak ada orang. Sekarang sudah lalu lalang banyak, kemudian banyak warung-warung di samping-samping, kemudian ada kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kan ini memberikan multiplier effect sebenarnya untuk masyarakat juga. Dan juga ada di Riau, di Lancang Kuning yang memang ini di kota, tapi tapi memang memiliki keunikan. Keunikannya yaitu kami melayani pasien jiwa. Jadi pasien gangguan jiwa nih, jadi kami layani gitu, sehingga menjadi layanan unggulan di Rumah Sakit Lancang Kuning seperti itu. Itu apa dari awal layanan jiwa atau memang ketika diambil alih oleh manajemennya oleh DD Medika, jadi rumah sakit ada layanan ODGJ itu? Kami pertama melakukan assessment ya pastinya pada saat mengambil rumah sakit nih layanan unggulannya apa nih seperti itu. Terus kemudian dikaji dan kita putuskan sebenarnya ini rumah sakit umum, bukan rumah sakit khusus untuk pasien jiwa ya. Tetapi memang kita punya pavilion Lancang Kuning yang dari dulu menangani pasien-pasien ODGJ ini gitu. Sehingga kenapa nggak kita seriusi, terus kemudian kenapa nggak kita lengkapi fasilitasnya gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya pelayanan unggulan ODGJ ini juga membuat semangat lagi gitu. Baik itu dari segi manajemen, artinya menambah pelayanan, mutu pelayanan, dan juga dari masyarakat yang ada di sana. Kadang karena di sana itu rumah sakit jiwa itu kan sedikit dan mungkin penuh juga. Nah, dengan adanya Rumah Sakit Lancang Kuning ikut membantu yang tadi bed yang harusnya penuh sekarang ada lagi seperti itu. Nah, itu sih. Satu lagi ada di Rumah Sakit Ahmad Wardi, itu khusus mata. Khusus mata. Betul, khusus mata yang ada di daerah Serang. Memang itu juga kekhususan kami membuat rumah sakit itu bekerja sama dengan Nazir,
itu dan juga dengan Badan Wakaf Indonesia seperti itu. Oh, jadi memang kalau di kekhasan yang di Serang itu adalah mata. Sementara di Pekanbaru lancang kuning ke ODGJ. Iya. Dan itu karena rumah sakit kan banyak ya dok ya, di sekitar situ karena itu di kota ya. Jadi dengan ada layanan unggulan itu justru lebih banyak itu pasiennya. Iya, pastinya dengan adanya layanan unggulan ini kan orang lebih mencari ya, yang lebih spesifik ke sana sepertinya. Seperti di Rumah Sakit Mata Serang nih, karena melayani hanya mata saja, nah itu otomatis kalau dengar kata-kata saya sakit mata nih, enaknya kemana? Ya sudah ke Rumah Sakit Mata Serang kan gitu. Memang segala macam bentuk penyakit mata ada di sana seperti itu. Iya. Oke, jadi tadi dikatakan bahwa Duafa ini menjadi layanan VIP. Apakah di pengembangan dari rumah sakit ini juga melayani yang sama seperti itu? Sebenarnya sama, konsepnya sama. Pada saat rumah sakit kami kedatangan pasien Duafa, yang pertama kami tetap harus layani dan konsepnya tetap free untuk kaum Duafa seperti itu. Artinya asesmen awal seperti tadi ya, bahwa mereka punya BPJS atau tidak. Kalau BPJS-nya mati dibayarkan dulu iurannya. Betul. Betul. Oke. Jadi apa yang dari 6 rumah sakit ini mana yang lebih menonjol sekarang? Kalau untuk menonjol keseluruhan karena mempunyai keunikan masing-masing ya. Contoh di rumah sakit kami yang di Parung ya, Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu, itu kan juga lagi saat ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan COVID nih. Ini kan bukan menarik ya, artinya justru ini lebih memacu kita untuk meningkatkan pelayanan, artinya bagaimana nantinya melayani pasien-pasien COVID ini dengan baik dan benar, gitu, sehingga bisa menjaga baik itu tenaga medis yang ada di kami maupun ya kesehatan untuk pasien COVID itu, seperti itu. Itu apakah pelayanan itu digabung atau bagaimana? Untuk pasien COVID di kami dipisah, karena memang ada standarisasi penanganan pasien COVID di rumah sakit, ya sehingga kami harus penuhi itu. Dan alhamdulillah bisa membantu masyarakat ya pada saat pasien COVID itu datang ke kami. Dan kami pun awalnya mendapatkan pasien COVID itu dari awal, belum ada mungkin di daerah sekitar. Nah, kami pertama kali terdeteksi pada saat masuk ke instalasi gawat darurat ada pasien COVID. Nah, di situ selanjutnya baru kami melakukan tindakan-tindakan untuk bagaimana fasilitas, terus bagaimana penanganan dan SOP-nya seperti apa. Nah, kami buat itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menangani dengan baik lah di rumah sakit Dompet Duafa yang di Parung. Ya, kabarnya disediakan semacam ruangan kontainer ya, betul, untuk khusus COVID ya. Betul. Nah, itu idenya dari mana? Ini menarik nih sebenarnya karena memang konsep awalnya itu adalah filantropi, sehingga COVID ini kan tidak bisa selesai hanya tenaga medis saja. Pastinya butuh bantuan dari komponen masyarakat ya, yang ingin membantu dalam hal apapun yang bisa gitu. Salah satunya adalah Dompet Duafa membuat sebuah program sebenarnya. Nah, program waktu itu karena sifatnya darurat ya, kita melakukan program yaitu rumah sakit kontainer. Fungsinya adalah ini yang paling praktis menurut kami untuk membuat sebuah ruang isolasi sehingga aman dan nyaman bagi pasien-pasien COVID waktu itu. Dan alhamdulillah dengan bantuan seluruh masyarakat dan juga program dari Divisi Kesehatan Dompet Duafa bersinergi dengan rumah sakit, terbangunlah rumah sakit kontainer itu. Betul. Tapi di bawah manajemen rumah sakit RST ya? Betul, disupervisi oleh kami RST. Itu pasiennya juga pakai BPJS atau ada semacam pelayanan khusus atau dinamakan khusus atau bagaimana? Memang pasien-pasien COVID ini tidak diklaimkan ke BPJS. Pada saat Pak Presiden mengumumkan gugus tugas, nah memang klaim pasien COVID ini langsung oleh Kemenkes, gitu. Sehingga hanya yang terdeteksi COVID saja yang bisa diklaimkan ke Kemenkes. Pada saat yang tidak terdeteksi COVID tetap pakai BPJS seperti biasa. Nah, pelayanan COVID ini hanya di RST atau di rumah sakit Dompet Duafa lain juga ada?
Ada di rumah sakit apa namanya di kami di Kartika Pulau Mas sebenarnya ada. Oh, Di rumah sakit Kartika Pulau Mas juga menangani pasien COVID. Jadi rumah sakit Dompet Duafa 2 yang melayani pasien COVID. Gitu. Kalau untuk rumah sakit yang di Lampung, memang kemarin sudah dilakukan assessment. Pada intinya untuk keadaan darurat kami tetap bisa melayani, tetapi tidak merawat pasien COVID, hanya untuk transit COVID saja. Jadi kalau pasien ini dinyatakan positif COVID, dipindahkan, dirujuk. Dipindahkan, betul. Apa dibawa ke Jakarta atau bagaimana? Sebenarnya setiap kawasan itu pasti memiliki, apalagi rumah sakit pemerintah, itu memiliki fasilitas penanganan COVID. Ya, seperti itu. Sehingga kami kalau memang fasilitasnya belum ada, hanya transit aja, kemudian kita kirimkan ke rumah sakit yang memang menangani COVID. Ya, tadi disampaikan bahwa pelayanan rumah sakit ini di bawah PT ya, perusahaan artinya social enterprise. Nah ini bisa dijelaskan dok. Ini kan layanan kesehatan sosial ya. Nah terus aspek bisnisnya di mana gitu? Baik. Dan untuk apa? Apakah profit oriented atau benefit oriented juga? Oke. Kalau awalnya ya konsepnya adalah ya pastinya seperti benefit oriented ya. Karena apa? Yang penting adalah bagaimana kita mengelola rumah sakit itu di seluruh jajaran komponennya yang ada di dalam itu sudah bisa mengatur segala operasional sebenarnya. Contoh, pada saat kami diserahkan, kami ini kan dari PT DDM ini adalah pengelola aset wakaf. Yeah. Pada saat pengelolaan di situ akan muncul biaya operasional. Nah, biaya operasional itulah yang kami anggap bagaimana manajemen cakap bisnis. Nah, sehingga pada saat kami mengelola rumah sakit titipan dari Dompet Duafa ini, nah rumah sakit itu tidak nambah mundur, tidak nambah rusak, atau bahkan memberikan dampak buruk lah. Itu justru harusnya memperbanyak benefit, bagaimana bisa menangani pasien Duafa semakin banyak, terus kemudian dari secara operasional pun bisa tercover oleh teman-teman yang ada di manajemen seperti itu. Artinya dari keuntungan yang diterima pun akan dikembalikan lagi untuk pelayanan, begitu ya dok? Dikembalikan ke pelayanan, gitu. Dan juga termasuk pengembangan rumah sakit-rumah sakitnya. Betul, karena memang kami pengelola saja sebenarnya. Jadi apapun bentuk benefit maupun profitnya yang ada, pasti akan lagi kembali ke programnya dok. Betul. Tadi dikatakan ada pelayanan COVID. Artinya di luar rumah sakit juga bisa melayani kayak tes swab, tes itu bagaimana dok? Ya, memang di rumah sakit kami saat pandemi ini pastinya banyak pemeriksaan ya, dan itu pun juga tersedia di rumah sakit kami. Contohnya pemeriksaan rapid dan juga pemeriksaan swab seperti itu, sehingga masyarakat juga one stop service lah, artinya pada saat ke rumah sakit ingin melakukan rapid kami ada, pada saat rumah sakit ingin melakukan swab kami juga ada seperti itu. Andaikan nanti swabnya juga positif, dan kami juga punya fasilitasnya untuk pelayanan untuk dirawatan gitu, seperti itu. Kemudian dok, tadi ada LKC ya, ada rumah sakit, ada juga DD klinik yang standarnya di bawah itu di bawah DD Medika juga. Ya, kalau awalnya kan seperti ini, bahwa seluruh dari medis atau layanan kesehatan yang berbasis sosial bisnis tadi dikumpulkan di kami. Itu di PT DD Medika itu membawahi seluruh rumah sakit, kemudian ada namanya DD Healthcare untuk saat ini yang memang menangani penunjang. Artinya saat ini menangani klinik, ya klinik, terus kemudian ada optik, ada apotik, kemudian ada diagnostik. Itu. Jadi tidak hanya rumah sakit, ada di tingkat bawahnya klinik biasa ya, dok ya. Artinya yang hanya ada, berarti tidak ada poli ya, hanya dokter saja.
Kalau untuk klinik ada polinya juga. ada poli umum. Kalau memang poli spesialis ada. Tapi memang ruang rawat inap itu Oh, tidak ada. Jadi Seperti bedanya di rawat inap ya. Iya. Dan skala pelayanan ya, Dok ya. Betul, pelayanan gitu. Itu ada juga DD farmasi ya, Dok. Iya. Nah, farmasi ini bisnisnya apa? Ini obat-obat sih, lebih kepada suplai obat-obat ke rumah sakit yang memang bernaung di dompet duafa, seperti itu. Sehingga kita kan lebih mudah ya, artinya dalam pengelolaan pengobatannya gitu. Pada saat kita rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C pesan secara bersama-sama ini kan skala ekonomisnya jadi lebih gitu dibandingkan pesan masing-masing seperti itu. Sehingga DD Pharma itu fungsinya adalah seperti itu, mensuplai seluruh obat-obatan yang ada gitu. Kemudian ada tadi DD Optik. Nah, itu juga melayani pengadaan kacamata ya. Nah. Ya, kalau DD Optik sendiri ini juga sama, melayani umum dan BPJS, sehingga nanti andaikan kita periksa mata nih ke rumah sakit dan kita memang dikasih kacamata gitu ya, kita bisa tebus di DD Optik gitu. Memang namanya unik nih, DD Optik gitu, INU kan. Iya, INU biar UNI beli kacamatanya di DD Optik. Kan gitu. Luar biasa ya. Jadi ada lagi dari unit bisnis di DD Medika ini yang di DD diagnostik sebenarnya. Diagnostik. Ya, diagnostik ini seperti laboratorium. Jadi memang produknya satu yaitu melayani laboratorium di rumah sakit dompet duafa. Yang kedua yaitu medical check up. Yang dari baik itu corporate maupun retail, seperti itu. Jadi contoh kalau ada mau MCU dari salah satu perusahaan gitu, nah kami biasanya datangi atau onset di sana atau memang bisa dilakukan di kami, seperti itu. Jadi MCU ya, medical check up. Gitu. Tantangannya, Dok, nih kita bicara tantangan nih. Untuk ini kan sangat unik ya, antara bisnis kemudian dan juga sosial gitu. Jadi tantangan mengelola rumah sakit yang mengutamakan sosial tapi harus ada untung secara bisnis juga, bagaimana ini? Tantangannya yang pasti banyak sih tantangannya. Salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara fungsi layanan dengan fungsi bisnisnya. Contoh pada saat kami dari segi membangun ya rumah sakit gitu ya, ini kan sebenarnya DD luar biasa nih. Luar biasanya gimana kepercayaan masyarakat untuk dompet duafa ini kan luar biasa, dan itu harus kita jaga sebenarnya. Sehingga saat ini contohnya pada saat kita membangun sebuah fasilitas kesehatan, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan visi dan misi zakat dan wakaf ini biar berkembang gitu. Dan disitulah perlu peran partisipasi atau informasi dari masyarakat untuk bersama-sama untuk ada sebuah fasilitas kesehatan yang memang ini untuk umat, dan itu bisa didukung oleh instrumen Islam yang luar biasa bernama zakat dan wakaf. Nah itu kan kalau memang informasinya jelas, terus dampak benefitnya bagus, bisa dirasakan masyarakat, pasti masyarakat juga lebih ya, artinya memilih kesehatan yang seperti ini nih, seperti itu konsepnya gitu. Jadi apakah terjadi persaingan nggak, Dok, dengan rumah sakit yang berbayar lainnya atau rumah sakit pemerintah? Ya, kami sih menyebutnya bukan persaingan ya, karena memang kami ini mitra sebenarnya. Mitra bagaimana menangani pasien-pasien di rumah sakit, baik rumah sakit sekitar maupun itu bukan pesaing tapi mitra. Mitra artinya kita sama-sama melayani, tinggal bagaimana nanti masyarakat memilih. Gitu. Seperti visi kami yaitu menjadi rumah sakit pilihan masyarakat. Nah, itu visi yang memang dari segi layanan, fasilitas, mereka pun nanti akan melihat sih sebenarnya harus kemana saya dan harus kemana saya harus dirawat, seperti itu. Iya. Artinya menjadi rumah sakit menjadi pilihan masyarakat itu artinya secara manajemen juga nggak kaleng-kaleng ya. Artinya itu dia proporsional ya, Dok. Iya. Ini rumah sakit di
didaftarkan diuji standar mutu atau bagaimana, Dok? Ya, setiap rumah sakit khususnya di Dompet Duafa pastinya sudah melewati akreditasi namanya. Akreditasi adalah salah satu instrumen untuk mengukur mutu. Ya. Nah, itu ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu ya. Nah, salah satu rumah sakit kami bintang 5 seperti itu. Dan kalau bintang 5 ini setiap tahun memang kami disupervisi terus untuk dilihat apakah benar nih bintang 5-nya hanya saat ini saja atau seterusnya. Gitu. Ya. Nah, pas kebetulan memang harusnya kemarin bulan September nih gitu ya, kami disupervisi kembali oleh tim akreditasi. Nah, tapi karena memang pandemi Covid pastinya tidak bisa gitu ya. Akhirnya diundur tahun depan. Tapi kemarin sudah diinfokan bahwa sedikit banyak self assessment itu sudah dikirimkan sehingga kami tetap bisa mempertahankan predikat bintang 5. Alhamdulillah. Nah, bintang 5 itu, Dok, itu dari segi apa penilaiannya? Oke, memang ada indikator di rumah sakit khususnya pelayanan yang mengacu ujung-ujungnya mutu pelayanan itu 2. Yang pertama yaitu keselamatan pasien dari segi fasilitas gitu ya. Terus yang kedua dari segi tata kelola. Gitu. Jadi pelayanan sama tata kelola ya. Betul. Jadi 2 hal yang menjadi kunci. Betul. Jadi ini gitu. Yang di RST. Ya, alhamdulillah yang di RST bintang 5. Ya, gitu. Sehingga istilahnya ya pasiennya Duafa tapi servis bisa bintang 5. Pasien Duafa, servisnya bintang 5, luar biasa. Ini dari rumah sakit lain sudah ada juga yang diuji? Sudah. Di rumah sakit lain memang ini tadi tergantung fasilitas dan pelayanan. Pada saat di rumah sakit yang di Lampung nih, alhamdulillah kita mendapatkan predikat bintang 3. Bintang 3 ya? Bintang 3 gitu. Nah, sehingga tujuan kita, visinya adalah bagaimana bisa mengikuti rumah sakit yang ada di yang sudah bintang 5 gitu ya. Di atas bintang 5 ada lagi, Dok? Bintang 7 puyeng itu namanya. Obat sakit kepala ya. Luar biasa. Jadi pemirsa sahabat ZTV, kuncinya adalah pelayanan kepada pasien dan juga tata kelolanya. Jadi dengan tata kelola yang baik dan pelayanan yang baik kepada pasiennya, tentu Rumah Sakit Dompet Duafa ini bisa diakreditasi menjadi rumah sakit yang bintang 5. Artinya pelayanannya paripurna, pelayanan untuk Duafa tapi bintang 5. Ini sangat menarik pemirsa. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita rehat sejenak, masih di Geliat Rumah Sakit Dompet Duafa. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan yang ditunjuk akan menjelaskan tentang Dikdaya Publika. Apa itu Dikdaya Publika? Dikdaya Publika merupakan perusahaan jasa media bisnis komunikasi dan pemasaran yang berbasis di Jakarta. Kami memberikan pelayanan terpadu yang secara khusus diberikan untuk merencanakan sekaligus membangun nilai bisnis Anda. Layanan khusus ini dapat dimulai dari ide besar yang simpel dan unik, proses eksekusi ide, tahap sentuhan penyuntingan,
hingga kemasan produk layanan, kami berikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pekerjaan yang hebat dan hasil yang dikemas secara terbaik. Kami menawarkan berbagai layanan media komunikasi dan pemasaran seperti harapan dan target Anda. Mulai dari desain grafis, periklanan, penerbitan, percetakan, komunikasi digital, media sosial, outdoor media, web design, produksi video kreatif, dan MICE. Berikut merupakan contoh produk-produk yang telah kami buat. Bagaimana? Anda dapat mengunjungi sosial media kami untuk informasi lebih lanjut, atau dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Sampai jumpa lagi, kami tunggu kerjasama dari Anda. Salam dari Dikdaya Publika. Kembali lagi bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talk show ZTV ID, masih dalam geliat Rumah Sakit Dompet Duafa bersama narasumber Dr. Muhammad Zakaria atau kita panggil Dr. Jaka. Dr. Jaka tadi kita cerita bahwa pelayanan bintang 5 untuk Duafa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Dompet Duafa. Nah, kita mendengar juga bahwa Dompet Duafa dulu berencana bersama Gus Solah Gus Solah untuk membangunkan sebuah rumah sakit di nggak jauh dari pesantren Tebu Ireng ya. Kalau nggak salah dokter juga alumni sana ya. Iya, betul. Mungkin bisa diceritain dok, tentu dokter tahu silsilahnya bagaimana, sejarahnya bagaimana rencana rumah sakit ini didirikan gitu. Jadi memang pertama kali inisiatif ini diambil dari Ketua Pembina Dompet Duafa bersama pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang waktu itu memang masih Gus Solah. Waktu itu Gus Solah berkunjung ke Rumah Sakit Dompet Duafa yang di Parung. Nah ini awalnya memang menarik nih. Awalnya pada saat dokter jadi direktur utamanya ya di rumah sakit pada itu saat ya? di rumah sakit itu, pada saat berkunjung, nah kemudian dari Gus Solah maupun Bu Farida kenal lah awalnya gitu ya. Pada saat dikenalkan ini pimpinannya dari pesantren juga loh, ditanyakan pesantren mana, pas ngeliat Ibu Faridanya, Ibu Nyainya, loh kok kamu lah gitu. Ya, terus kan dua hal biasanya kenalnya ya, orang itu kenal itu karena sering dipanggil gitu ya, karena dia hebat dan pintar gitu ya. Nah itu juga ada sering dipanggil karena setiap hari muncul nih, mungkin telat mungkin apa ya. Nah saya juga bingung nih, saya bagian yang mana nih, bagian yang memang sering dipanggil atau apa gitu ya. Nah menariknya adalah pada saat ke rumah sakit sana langsung minta didampingi saya waktu itu. Nah kemudian kita keliling rumah sakit dan Gus Solah tertarik memang. Terus kemudian kita cerita yang tadi tentang konsep kami adalah bagaimana menggabungkan antara sosial dan bisnis. Nah akhirnya itu gayung bersambut lah. Dari Dompet Duafa pun kita kunjungan ke pesantren. Kemudian Gus Solah memutuskan oke, selama ini pesantren ini kan memiliki program yaitu pendidikan, khususnya pendidikan Islam maupun pendidikan yang perguruan tinggi ya. Nah, yang memang belum lengkap kalau belum ada kesehatan. Seperti itu. Sehingga diputuskan waktu itu bahwa yuk kita sama-sama membangun sebuah fasilitas kesehatan. Nah, saat itu dipikirkan namanya apa ya? Namanya awalnya mau Rumah Sakit Tebu Ireng. Tapi itu dalam artian hanya skupnya sedikit. Kecil ya. Nah, kecil gitu. Nah, kemudian kita ingin angkat semangat dari pendiri pesantren Tebu Ireng itu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dengan semangat pendiri itulah, NU juga ya? Pendiri NU juga gitu. Akhirnya dipilihlah di sana yaitu Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Yang pertama untuk bahwa simbol Hasyim Asy'ari itu sebenarnya dulu malah
semangatnya luar biasa membantu pemerintah dalam peperangan ya, artinya menggerakkan santri-santrinya. Nah itu semangat itulah yang membawa juga Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini bisa berdiri sampai sekarang ini. Nah walaupun masih dalam taraf pembangunan seperti itu sih. Sekarang udah berapa persen, Dok? Untuk pembangunan alhamdulillah dukungan seluruh masyarakat sudah 82%. 82%. Betul. Ini juga nanti dikelola oleh PT DD Medika. Betul, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan partisipasi seluruh masyarakat khususnya, ya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini bisa selesai dan kemudian bisa dioperasionalkan tahun depan. Rencananya tahun depan. Tahun depan. Itu Ya. berapa bulan, Dok? Apanya? Dari rencana Gusola sampai sekarang itu udah ada 2 tahun atau Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun karena kemarin Gusola wafat. Wafat, ya. Nah, tapi tetap Gusola semangatnya adalah bagaimana nanti rumah sakit ini bisa mewarnai lah, gitu ya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu sih. Berarti rumah sakit ini semacam amanah ya, Dok ya. Betul. Wasiat lah ya. Betul. Yang harus Betul. cita-cita Gusola yang di kesehatan ya, untuk membantu masyarakat sekitar gitu ya. Betul. Dan memang pada saat Gusola tiada pun dari keluarga mungkin juga sudah mendengar informasi dari Gusola bahwa ini harus diteruskan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya bagi masyarakat maupun nantinya membawa nama Hasyim Asy'ari ini tetap berjaya lah seperti itu. Jadi sekarang artinya target Januari ini udah operasional. Kalau untuk Januari belum. Karena Januari ini kita fokus kepada penyelesaian finishing dari bangunan ya. Nah, setelah itu baru kita installment dari alat kesehatan. Itu kan memerlukan waktu juga. Itu oleh karenanya cepat atau tidaknya tergantung dari donasi dari masyarakat sih. Oke. Mudah-mudahan lebih ke swadaya ya, Dok ya. Betul, lebih ke swadaya karena memang sejatinya kami hanya pengelola saja. Jadi kami hanya merawat aset wakaf tersebut, kami hanya mengembangkan aset wakaf tersebut sehingga aset wakaf tersebut bisa produktif, terus kemudian juga bisa menghasilkan baik benefit maupun secara bisnis ya, maupun secara filantropi sosial. Nah, jadi partisipasi masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, kalau ada orang yang pengen memberikan sumbangsinya, Dok, apakah melalui wakaf, sedekah gitu ya, untuk keperluan rumah sakit ini bagaimana caranya? Boleh, tinggal kita bisa menghubungi dari Dompet Du'afa karena memang ini adalah program dari Dompet Du'afa. Di situ sudah banyak kanal-kanal ya, artinya bisa melalui perbankan atau datang langsung ke Dompet Du'afa kalau untuk menanyakan programnya, baik itu lewat website dan lain-lain gitu ya, tentang Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Seperti itu. Kalau dari dokter sendiri nih, waktu sekolah di Tebu Ireng, terbayang nggak seperti sekarang, Dok? Iya, dulu beda ya. Beda. Dulu kan memang dengan sekarang itu dari segi mungkin fasilitas juga sekarang kan lebih kepada modern ya. Kalau dulu kan kita ya nggak ada tempat tidur, itu wajar lah gitu ya, sehingga satu kamar itu kan bergerombol nih, kan unik gitu ya. Jadi pada saat bangun satu pasti bangun semua, kan kesenggol soalnya kan gitu ya. Nggak bisa kalau nggak kesenggol gitu karena sempit kan waktu itu gitu. Tapi itu menjadi pelajaran dan budaya yang luar biasa pastinya gitu, sehingga kita bisa belajar banyak lah dari Tebu Ireng bagi saya ya, seperti itu. Dan apalagi saat ini saya juga berkecimpung juga di rumah sakitan yang Tebu Ireng juga. Jadi seperti nostalgia lah pada saat kesana gitu ya. Oh dulu saya pernah di sini gitu, di Jewer, atau saya pernah di sini nih nggak masuk nih gitu. Dan ketemu dengan kiai-kiai di sana yang istilahnya dulu ngaji 4 kali datang 3 kali gitu ya, atau ngaji jam 7 datang jam 9 gitu. Nah, tapi jadi seru lah istilahnya seperti itu. Jadi nostalgia itu menjadi sekarang jadi pecutan juga ya, Dok ya. Betul. Untuk bisa ikut membangun lah ya. Betul. Bersyukur istilahnya ikut berpartisipasi juga gitu. Nah, jadi sedikit bangga lah seperti itu. Jadi nanti itu Rumah Sakit Hasyim Asy'ari itu layanannya
apa coveragenya sekitar pesantren saja atau bagaimana dok? Kalau dari due diligence memang ada beberapa kota kabupaten ya yang bisa dijangkau oleh Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Yang pertama dari pelayanannya kita kemarin untuk layanan unggulannya pastinya kita lebih kepada tropik infeksi karena di sana ini kan banyak ya mulai demam berdarah dan lain-lain sudah kita gambarkan di data demografi sebenarnya. Nah itulah yang pelayanan unggulannya yang akan kita raih sebenarnya di sana sehingga untuk cakupannya bisa beberapa kota kabupaten sebenarnya di sana dan ini juga skupnya rumah sakitnya lumayan besar seperti itu. Cukup luas dok? Cukup luas. Dari tanahnya berapa saja kurang lebih 1 hektar. Untuk rumah sakit itu sendiri kurang lebih 2000 meter untuk bangunan. Dah kemudian tapi 3 lantai. 3 lantai itu dengan 100 tempat tidur. Jadi tadi unggulannya ke penyakit-penyakit tropis ya dok? Iya. Tentu nanti bisa jadi jadi rumah sakit rujukan dari rumah sakit Betul. lain juga ya. Betul. Karena tentu alat medisnya, dokter-dokter spesialisnya diarahkan untuk menunjang layanan unggulan itu ya. Betul. Nah, itu kalau dari pemerintah sekitar atau pemerintah Jawa Timur ya, itu responnya bagaimana dengan berdirinya rumah sakit ini? Ya, alhamdulillah dari awal perizinan maupun pembangunan gitu ya, dari pihak pemerintah sangat mendukung sekali. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala apapun, baik itu sifatnya perizinan maupun yang sifatnya adalah bantuan seperti itu. Ya, luar biasa, sudah ada rumah sakit wakaf ya, di pesantrennya Dr. Jaka ya. Siap. Di alma maternya. Nah ini kita minta closing statement dok dari pelayanan rumah sakit Geliat Rumah Sakit Dompet Duafa ini. Apa yang perlu disampaikan kepada pemirsa kita? Oke. Ya. Bicara tentang giat nih. Karena memang saat ini masih dalam masa pandemi. Pastinya seperti saya katakan tadi, bagaimana masyarakat bersama-sama kami membantu untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Sehingga kita ini bisa lebih cepat maupun bisa menyelesaikan ya pandemi ini sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi itu yang bisa saran ya atau himbauan kepada masyarakat bersama-sama kami untuk bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 gitu. Tentu tetap ditunggu dukungannya dok ya, untuk rumah sakit Dompet Duafa ya. Iya betul. Melalui wakaf ataupun zakat. Kalau zakat lebih ke pelayanan, kalau wakaf lebih kepada pembangunan dan fasilitas-fasilitas di rumah sakit. Terima kasih banyak Dr. Jaka sudah hadir di studio ZTV. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang diceritakan oleh Dr. Jaka, kita mendapat inspirasi ya. Jadi ada ladang amal baru bagi kita. Jadi wakaf itu tidak melulu untuk tanah kuburan, untuk masjid, tapi juga kita bisa berpartisipasi di rumah sakit, dan tidak hanya rumah sakitnya, bisa juga hanya sekedar fasilitasnya atau bersama-sama gitu untuk memberikan di aspek layanan medisnya, alat-alatnya gitu. Tentu kita bisa berpartisipasi di sana untuk memberikan layanan yang terbaik, VIP untuk duafa saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Tapi dengan adanya layanan rumah sakit yang dibangun oleh Dompet Duafa ini, saudara-saudara kita yang duafa tetap mendapatkan layanan yang prima. Jadi mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Partisipasi ini kami akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan berjumpa dengan kami di online talkshow berikut dengan tema yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.